Dunia ini penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana jika sesuatu yang biasa kita anggap pasti tiba-tiba berubah? Mari kita bayangkan bersama. Duduklah dengan tenang, biarkan rasa penasaranmu memandu, dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena jawaban dari pertanyaan itu mungkin akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan, kamu lagi duduk malam-malam, menatap langit, dan melihat satu titik merah kecil di antara bintang-bintang. Itu Mars, planet yang selama ribuan tahun cuma jadi bahan cerita dan imajinasi manusia. Dari zaman dulu, manusia selalu penasaran. Ada apa sih di sana? Bisa nggak kita hidup di sana? Nah, pertanyaan itu dulu cuma mimpi. Tapi sekarang, mimpi itu mulai pelan-pelan berubah jadi kenyataan. Semuanya dimulai dari rasa penasaran dan keinginan manusia untuk terus menjelajah. Sejak pertama kali kita bisa terbang ke luar angkasa, lalu mendarat di bulan, langkah berikutnya sudah jelas, Mars. Planet ini sering disebut planet merah karena warnanya yang khas, debu dan tanahnya mengandung zat besi yang membuatnya terlihat seperti karat. Mars punya ukuran sekitar setengah dari bumi, suhunya dingin banget, dan atmosfernya tipis sekali. Sekilas, kayaknya mustahil manusia bisa hidup di sana. Tapi justru disitulah tantangannya. Beberapa ilmuwan besar dan perusahaan luar angkasa, seperti NASA, SpaceX, dan bahkan lembaga-lembaga riset dari Eropa dan Asia, punya tujuan yang sama, membuat manusia bisa tinggal di Mars. Elon Musk, misalnya, punya visi besar lewat program SpaceX Mars Mission. Dia percaya kalau manusia harus jadi spesies multiplanet supaya kita bisa bertahan kalau suatu hari bumi sudah nggak lagi aman. Ada juga ilmuwan NASA yang bilang, jika kita bisa hidup di Mars, itu berarti kita bisa hidup dimanapun di alam semesta. Keren ya? Tapi tentu saja, ini bukan hal yang mudah. Kita butuh teknologi baru, roket super kuat, sistem kehidupan buatan, dan perencanaan yang matang. Bahkan butuh keberanian luar biasa, karena orang-orang pertama yang pergi ke Mars mungkin gak akan bisa pulang dalam waktu lama. Walau begitu, manusia gak pernah berhenti bermimpi. Kita mulai dari hal kecil, kirim robot penjelajah seperti Curiosity, Perseverance, dan Ingenuity, helikopter kecil yang bisa terbang di atmosfer tipis Mars. Mereka mengirim foto, data, dan hasil penelitian yang membantu kita mengenal Mars lebih dalam. Dari situ, kita tahu bahwa di masa lalu, Mars mungkin punya air, dan kalau ada air, siapa tahu dulu pernah ada kehidupan? Jadi, bab pertama ini adalah tentang awal dari mimpi besar. Mimpi yang dulu terdengar mustahil, tapi kini sudah mulai punya bentuk nyata. Kita sedang menyaksikan titik awal dari sejarah baru, ketika manusia mulai serius membangun masa depan di luar bumi. Siapa sangka, dalam beberapa puluh tahun ke depan, manusia pertama yang lahir di Mars mungkin sudah hidup di antara kita sekarang? Mungkin anak kecil yang suka lihat bintang di malam hari, seperti kamu, akan jadi salah satu pelopornya. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Dari rasa penasaran, dari keberanian untuk bermimpi, dan dari tekad manusia yang gak pernah puas hanya hidup di satu dunia. Sekarang, kita sudah tahu bahwa manusia berniat banget buat pindah ke Mars. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Karena, ya, pergi ke Mars itu bukan kayak naik pesawat ke Bali atau liburan ke luar negeri. Jaraknya luar biasa jauh. Mars dan bumi itu sama-sama mengelilingi matahari, tapi di orbit yang berbeda. Kadang mereka bisa berdekatan, sekitar 55 juta kilometer, tapi di waktu lain bisa sejauh 400 juta kilometer. Bayangin deh, bahkan sinyal radio aja butuh waktu 3-20 menit buat nyampe dari bumi ke Mars. Artinya, komunikasi real time kayak video call? Lupakan dulu. Kalau pakai roket tercepat yang kita punya sekarang, perjalanan ke Mars bisa memakan waktu antara 6-9 bulan. Selama itu, para astronot bakal hidup di dalam kapsul sempit, di tengah ruang angkasa yang sunyi, tanpa pemandangan selain bintang-bintang. Keren, tapi juga menegangkan banget. Masalahnya bukan cuma jarak. Perjalanan ke Mars itu penuh risiko. Pertama, radiasi. Di luar angkasa, nggak ada lapisan atmosfer kayak di bumi yang melindungi dari sinar berbahaya. Selama berbulan-bulan, tubuh astronot akan terkena radiasi kosmik yang bisa merusak sel, bahkan menyebabkan kanker. Makanya, pesawat luar angkasa untuk ke Mars harus dirancang super kuat. Bukan cuma tahan tekanan, tapi juga bisa melindungi penumpangnya dari bahaya radiasi. Lalu ada juga masalah psikologis. Bayangin, hidup berbulan-bulan di tempat tertutup dengan orang yang sama setiap hari. Nggak ada internet cepat, nggak ada udara segar, nggak bisa keluar rumah, dan nggak bisa jalan-jalan sebentar. Itu bisa bikin stres, bahkan depresi.
Jadi sebelum dikirim ke Mars, calon astronot harus dilatih secara mental supaya kuat menghadapi kesepian dan kebosanan ekstrim. Belum lagi soal makanan. Selama di perjalanan, semua makanan harus dibawa dari bumi. Nggak ada restoran, nggak ada toko kelontong, dan tentu saja, nggak ada GoFood. Mereka hanya makan makanan kering atau beku yang sudah disiapkan sejak awal. Air juga didaur ulang dari uap, keringat, bahkan dari urin yang diproses ulang. Kedengarannya nggak enak, tapi begitulah cara bertahan hidup di luar angkasa. Oh iya, satu lagi, gravitasi. Selama di perjalanan, tubuh astronot tidak merasakan gravitasi seperti di bumi. Akibatnya, otot bisa melemah, tulang bisa kehilangan massa, dan koordinasi tubuh bisa berubah. Mereka harus olahraga setiap hari, bahkan di dalam pesawat, supaya tetap sehat begitu tiba di Mars. Tapi meskipun semua tantangannya terdengar berat, manusia tetap nggak menyerah. Karena setiap langkah menuju Mars adalah bagian dari sejarah baru. Dan di balik semua kesulitan itu, ada semangat yang luar biasa. Semangat untuk menjelajahi hal yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Bayangin ya, saat pesawat pertama yang membawa manusia benar-benar mendarat di Mars, dunia bakal menonton dengan napas tertahan. Sama seperti saat Neil Armstrong melangkah di bulan dan berkata, "One small step for man, one giant leap for mankind." Kali ini, langkah kecil itu bakal terjadi di planet lain. Jadi, perjalanan ke Mars bukan sekadar misi luar angkasa biasa. Ini adalah ujian bagi batas kemampuan manusia. Apakah kita cukup berani, cukup cerdas, dan cukup gigih untuk meninggalkan rumah pertama kita, bumi? Dan begitu pesawat itu mendarat, segalanya akan berubah. Karena di saat itu, manusia bukan lagi penghuni satu planet. Kita resmi jadi penjelajah antar bintang. Setelah perjalanan panjang selama berbulan-bulan, akhirnya, pesawat luar angkasa itu mulai mendekati permukaan Mars. Para astronot yang selama ini hanya melihat planet merah itu dari layar, sekarang bisa melihatnya langsung dari jendela pesawat mereka. Hamparan gurun merah, penuh debu, gunung tinggi, dan lembah luas yang sepi. Benar-benar pemandangan yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Bayangkan suasananya. Semua orang di bumi menonton dari layar TV dan siaran langsung. Jutaan mata tertuju ke satu momen, pendaratan pertama manusia di Mars. Dan ketika pesawat itu akhirnya menyentuh tanah merah dengan lembut, seluruh dunia bersorak. Mungkin sama hebohnya seperti saat manusia pertama kali mendarat di bulan. Tapi kali ini adalah planet lain. Begitu pintu pesawat terbuka, udara tipis dan dingin langsung menyambut. Suhu di Mars bisa mencapai minus 60 derajat Celcius, bahkan lebih dingin di malam hari. Langitnya berwarna oranye kemerahan, karena debu halus yang berterbangan di atmosfer tipisnya. Tak ada suara burung, tak ada angin lembut, tak ada tanda kehidupan, hanya keheningan total. Dan di tengah keheningan itu, satu manusia melangkah keluar. Mungkin dia berkata pelan, langkah pertama manusia di Mars, langkah besar untuk peradaban. Sejak detik itu, Mars resmi menjadi planet kedua yang pernah dijelajahi manusia secara langsung. Para astronot nggak langsung bisa santai, tentu saja. Begitu mendarat, mereka harus mulai bekerja. Langkah pertama adalah membangun pangkalan sementara, tempat mereka bisa berlindung dari suhu dingin dan radiasi berbahaya. Mereka mendirikan tenda bertekanan udara, mengaktifkan sistem oksigen, dan memastikan semua peralatan bekerja. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, karena satu kesalahan bisa berakibat fatal. Bayangkan saja, kalau sistem udara mati, nggak ada, teknisi datang memperbaiki dalam 5 menit. Segala sesuatu di Mars harus bisa diatasi dengan peralatan dan tim yang ada di sana. Pakaian mereka juga luar biasa canggih. Bukan cuma baju luar angkasa biasa, tapi semacam baju robot yang bisa menjaga suhu tubuh, menahan tekanan rendah, dan menyuplai oksigen selama berjam-jam. Jadi setiap kali mereka keluar pangkalan, untuk menanam alat, mengambil sampel tanah, atau sekadar memeriksa kondisi sekitar, mereka seperti sedang berjalan di luar kapal, tapi di permukaan planet. Dan bicara soal tanah Mars ternyata unik, kering, penuh zat besi, dan mengandung bahan kimia yang cukup beracun. Tapi itulah tantangannya. Dari tanah merah itulah manusia nanti akan mencoba menanam makanan dan membangun peradaban. Mungkin di awal, semua masih tampak mustahil, tapi manusia selalu menemukan cara. Hari-hari pertama di Mars penuh perjuangan. Para astronot harus menyesuaikan diri dengan gravitasi Mars yang cuma sepertiga dari bumi. Jadi, mereka bisa melompat lebih tinggi, berjalan lebih ringan, tapi juga gampang kehilangan keseimbangan. Setiap gerakan harus dihitung, karena jatuh di Mars bisa berarti kerusakan pada baju luar angkasa. Dan itu sangat berbahaya. Mereka juga harus belajar hidup tanpa langit biru, tanpa hujan,
dan tanpa suara alam. Setiap hari dimulai dengan suara mesin, bukan suara ayam atau burung. Tapi meskipun terasa sepi, ada rasa kagum yang gak bisa dijelaskan. Karena mereka sadar, mereka sedang berdiri di dunia lain. Manusia benar-benar berhasil melangkah keluar dari planet asalnya. Lambat laun, mereka mulai mengaktifkan panel surya untuk listrik, menyiapkan sistem komunikasi dengan bumi, dan mulai mengumpulkan data penting. Apa komposisi tanahnya? Apakah ada air di bawah permukaan? Seberapa keras badai debu di sana? Semua itu jadi bahan penelitian penting agar nanti lebih banyak manusia bisa datang. Dan tentu saja, setiap detik mereka di Mars direkam dan dikirim ke bumi. Setiap gambar, setiap langkah, setiap napas yang mereka ambil, semua menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Bayangkan, saat mereka selesai bekerja, melihat matahari terbenam di langit Mars. Warna langit berubah dari oranye ke kebiruan, tapi dengan nuansa yang aneh, indah, tapi asing. Mungkin di momen itu, mereka baru benar-benar sadar. Ini bukan lagi misi, ini awal dari kehidupan baru. Karena begitu manusia menginjak Mars, satu hal jadi jelas. Kita tidak lagi hanya penghuni bumi, tapi penjelajah alam semesta. Dan itulah langkah pertama di planet merah. Setelah berhasil mendarat dan mendirikan pangkalan pertama, manusia akhirnya bisa bilang, ya, kita benar-benar hidup di Mars. Tapi tunggu dulu, hidup di Mars itu bukan seperti tinggal di perumahan baru. Planet ini keras, kering, dan tidak ramah sama sekali untuk manusia. Jadi, supaya bisa bertahan hidup, manusia harus menciptakan sesuatu yang bisa menggantikan alam bumi. Kubah pelindung. Bayangkan sebuah kota kecil, tapi tertutup rapat oleh dinding transparan raksasa. Dari luar, kelihatannya seperti gelembung besar di tengah padang pasir merah. Di dalamnya ada udara, air, tanaman, dan cahaya buatan. Semuanya dikendalikan oleh teknologi. Inilah rumah manusia di Mars. Kubah ini bukan cuma pelindung dari dingin dan debu, tapi juga dari radiasi berbahaya. Mars nggak punya atmosfer tebal seperti bumi, jadi sinar matahari di sana bisa sangat mematikan. Makanya, dinding kubah dibuat dari bahan khusus, gabungan kaca, logam, dan lapisan pelindung radiasi. Beberapa bagian bahkan ditutupi tanah Mars untuk menambah perlindungan. Di dalam kubah, suasananya mirip seperti bumi versi mini. Ada ruangan tempat tinggal, kebun kecil, laboratorium, dapur, dan area kerja. Semua diatur oleh komputer yang mengontrol udara, suhu, dan tekanan. Udara yang dihirup berasal dari sistem daur ulang. Karbon dioksida yang dikeluarkan manusia diubah lagi menjadi oksigen lewat reaksi kimia dan tanaman. Jadi, setiap napas yang mereka hirup, bisa jadi udara yang sama yang pernah dihembuskan kemarin. Semua sumber daya sangat terbatas, jadi tidak ada yang boleh terbuang. Air juga didaur ulang dari uap, keringat, dan limbah. Kedengarannya agak kurang enak, tapi di Mars, setiap tetes air adalah kehidupan. Untuk makanan, para penghuni kubah nggak bisa bergantung terus pada kiriman dari bumi. Jadi mereka menanam sayuran dan tanaman di ruangan khusus yang disebut biodome atau greenhouse. Di sana ada lampu-lampu LED yang meniru sinar matahari, suhu diatur supaya tetap hangat, dan tanaman diberi nutrisi dari air buatan. Beberapa eksperimen bahkan menggunakan tanah Mars yang sudah dimurnikan, dicampur dengan mikroba dan pupuk agar bisa menumbuhkan tanaman. Bayangkan, makan kentang hasil panen pertama di Mars, rasanya mungkin gak beda jauh dengan di bumi, tapi maknanya luar biasa. Itu simbol bahwa manusia benar-benar bisa hidup dan menghasilkan makanan di dunia lain. Tapi kehidupan di dalam kubah juga punya sisi lain yang gak mudah. Gak ada langit terbuka, gak ada angin sepai-sepai, dan gak ada hujan. Setiap hari terasa sama. Matahari buatan menyala, lalu padam sesuai jadwal komputer. Ritme hidup manusia diatur oleh sistem, bukan oleh alam. Kadang, para penghuni merasa kesepian atau bosan. Mereka bisa berjalan-jalan di dalam kubah, melihat tanaman, atau ngobrol dengan sesama kru, tapi tetap, dunia luar cuma sejauh kaca tebal yang memisahkan mereka dari kematian. Kalau mereka ingin keluar, harus pakai pakaian luar angkasa lengkap, karena satu napas saja di udara Mars bisa langsung fatal. Namun, meskipun penuh keterbatasan, hidup di dalam kubah juga memberikan rasa kebersamaan yang kuat. Semua orang di sana saling bergantung satu sama lain. Kalau satu sistem rusak, semua bekerja bersama untuk memperbaikinya. Kalau satu orang sakit, seluruh tim berusaha menolong. Mereka belajar bahwa di Mars, gak ada yang bisa hidup sendirian. Seiring waktu, kubah-kubah kecil itu mulai berkembang. Dari 1, menjadi 2, lalu 3, lalu puluhan. Setiap kubah punya fungsi sendiri.
Ada yang khusus tempat tinggal, ada yang untuk penelitian, dan ada juga yang jadi tempat tumbuh-tumbuhan. Dari luar, koloni manusia di Mars mulai terlihat seperti kumpulan gelembung cahaya di tengah padang merah yang luas dan sepi. Dan siapa sangka, di balik dinding transparan itu, kehidupan baru sedang dimulai. Hidup di dalam kubah membuat manusia sadar betapa berharganya hal-hal kecil di bumi. Langit biru, air hujan, angin pagi. Semua itu dulu terasa biasa, tapi sekarang jadi sesuatu yang dirindukan. Namun di sisi lain, manusia juga mulai merasa bangga. Karena meskipun jauh dari rumah, mereka berhasil menciptakan bumi kecil di planet asing. Dari kubah inilah, nanti peradaban Mars akan tumbuh. Anak-anak mungkin akan lahir di sana, sekolah di sana, dan menyebut kubah itu sebagai rumah. Mereka mungkin gak pernah melihat laut, tapi bagi mereka, warna oranye langit Mars adalah pemandangan yang paling indah. Jadi, kalau kamu membayangkan hidup di Mars, jangan bayangkan rumah di tengah taman luas. Ya, bayangkan kamu tinggal di kubah besar, dikelilingi mesin, tanaman, dan teman-teman satu tim. Tempat yang kecil, tapi penuh makna. Karena di sanalah manusia belajar arti sebenarnya dari bertahan hidup, beradaptasi, dan menciptakan kehidupan baru di dunia yang sama sekali asing. Dan dari kubah inilah, manusia akan mulai melangkah ke tahap berikutnya. Bukan cuma hidup di Mars, tapi mengubah Mars menjadi tempat yang bisa disebut rumah. Nah, setelah manusia bisa bertahan hidup di dalam kubah di Mars, ada satu hal penting yang gak bisa diabaikan, makanan. Karena, ya, gak peduli sehebat apa teknologinya, kalau perut kosong, semua misi bisa gagal. Awalnya, semua bahan makanan dibawa dari bumi. Paket-paket makanan kering, makanan beku, dan air yang disuling dikirim lewat kargo roket. Tapi masalahnya, perjalanan dari bumi ke Mars itu lama, dan pengirimannya mahal banget. Belum lagi, makanan yang disimpan berbulan-bulan bisa kehilangan rasa dan gizi. Jadi jelas, manusia harus menemukan cara untuk menanam makanan langsung di Mars. Masalahnya, Mars itu bukan tempat yang bersahabat buat tanaman. Tanahnya kering, berdebu, dan penuh dengan zat kimia beracun yang disebut perklorat, zat yang bisa membunuh tanaman bahkan sebelum sempat tumbuh. Suhu di luar sangat dingin, dan udaranya hampir nggak punya oksigen atau air. Jadi, menanam di Mars itu ibarat mencoba menanam sayur di dalam freezer yang penuh debu beracun. Tapi manusia, seperti biasa, nggak gampang menyerah. Para ilmuwan mulai bereksperimen. Mereka membawa sampel tanah Mars, atau tiruannya yang dibuat di bumi, dan mencoba menanam tanaman seperti kentang, gandum, dan sayuran hijau di dalamnya. Dan hasilnya mengejutkan, ternyata bisa, asal tanahnya diolah dulu. Langkah pertama adalah membersihkan tanah Mars dari racun. Caranya dengan mencampurnya dengan bakteri dan mikroorganisme khusus yang bisa menetralkan zat berbahaya. Lalu, mereka menambahkan air, pupuk, dan mineral yang dibawa dari bumi untuk membuatnya subur. Setelah itu, tanah dimasukkan ke dalam greenhouse, rumah kaca khusus yang terlindung dari udara Mars. Di dalam greenhouse itu, semuanya dikontrol. Suhu dijaga tetap hangat, kadar oksigen dan karbon dioksida diatur supaya tanaman bisa berfotosintesis dengan normal, dan cahaya diberikan lewat lampu LED yang meniru sinar matahari. Kalau kamu masuk ke dalamnya, kamu bakal merasa seperti berada di taman kecil di tengah planet merah. Tanaman pertama yang tumbuh di Mars adalah kentang. Bukan kebetulan, karena kentang termasuk tanaman yang kuat, bisa tumbuh di tanah miskin nutrisi, dan menghasilkan banyak kalori. Hasil percobaan pertama ini benar-benar bersejarah. Bayangin, dari tanah yang dulu dianggap mati, manusia berhasil menumbuhkan kehidupan baru. Kentang itu bukan cuma makanan, tapi simbol harapan. Setelah itu, percobaan meluas. Mereka mulai menanam selada, tomat, kacang-kacangan, bahkan gandum. Semua tumbuh di dalam kubah kaca, di bawah cahaya buatan. Para ilmuwan mulai belajar pola baru. Kapan tanaman tumbuh lebih cepat, bagaimana cara hemat air, dan gimana menjaga kesuburan tanah buatan itu. Setiap keberhasilan kecil dirayakan, karena di Mars, satu daun hijau berarti satu langkah lebih dekat ke masa depan yang berkelanjutan. Selain menanam di tanah, manusia juga mengembangkan sistem hidroponik dan aeroponik. Di sistem ini, tanaman gak perlu tanah sama sekali. Akar mereka menggantung di udara atau di air kaya nutrisi. Dan semua zat yang dibutuhkan diberikan lewat sistem pipa dan sensor otomatis. Dengan cara ini, manusia bisa menanam makanan di ruang sempit, cepat, dan efisien. Airnya pun bisa didaur ulang terus-menerus. Bayangkan ya, suatu hari di koloni Mars ada kebun vertikal. Deretan tanaman hijau tumbuh di dinding-dinding kubah.
Sambil melihat langit oranye di luar, para penghuni bisa memetik selada segar untuk makan siang mereka. Sederhana, tapi sangat berarti. Tapi ada satu hal yang mungkin paling menarik. Rasa. Banyak orang penasaran, apakah sayuran Mars rasanya sama dengan di bumi? Ternyata agak berbeda. Ada yang bilang rasanya lebih kuat, lebih pekat. Mungkin karena kadar mineralnya berbeda, atau karena cara tanamnya yang unik. Dan mungkin, rasa itu akan jadi ciri khas baru. Seperti halnya kopi dari daerah tertentu punya rasa khas, mungkin nanti ada yang jual tomat asli Mars, fresh from the red planet, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Dengan keberhasilan ini, manusia jadi lebih mandiri. Mereka nggak perlu terus menunggu kiriman dari bumi. Koloni bisa bertahan sendiri, bahkan tumbuh semakin besar. Setiap panen di Mars bukan cuma soal makanan, tapi bukti bahwa manusia memang bisa menaklukkan tempat yang dulu dianggap mustahil untuk dihuni. Namun, semua ini juga mengajarkan pelajaran besar, bahwa kehidupan itu luar biasa tangguh. Asal diberi kesempatan dan perhatian yang tepat, bahkan di planet yang mati pun, kehidupan bisa tumbuh lagi. Dan dari kebun kecil di Mars, manusia belajar sesuatu yang sangat sederhana tapi mendalam. Kalau kita mau beradaptasi dan belajar dari alam, kita bisa bertahan di mana saja. Mungkin suatu hari nanti, di Mars akan ada taman-taman besar, sawah kecil, bahkan hutan buatan. Dan anak-anak yang lahir di sana akan tumbuh melihat tumbuhan hijau di bawah langit merah. Bagi mereka, itu bukan hal luar biasa. Itu rumah. Jadi, dari sekadar kentang pertama, manusia membuka jalan menuju kemandirian di planet lain. Dan ini baru permulaan. Karena setelah bisa menanam dan makan di Mars, langkah berikutnya adalah membangun sumber energi dan teknologi agar semuanya bisa berjalan terus tanpa henti. Itulah yang akan kita bahas di bab 6, teknologi dan energi yang menyelamatkan. Sekarang manusia sudah bisa tinggal di kubah, bisa bernapas, bahkan bisa menanam makanan. Tapi semua itu nggak akan berarti apa-apa kalau nggak ada energi. Karena di Mars, setiap detik kehidupan bergantung sepenuhnya pada listrik dan teknologi. Bayangkan aja, oksigen, air, lampu, pemanas ruangan, sistem komunikasi, bahkan alat masak, semuanya butuh daya. Kalau listrik mati, dalam hitungan menit saja, suhu di dalam kubah bisa turun drastis. Udara jadi tipis, tanaman mati, dan manusia di dalamnya bisa dalam bahaya besar. Jadi, di Mars, energi bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal hidup dan mati. Karena Mars nggak punya jaringan listrik, semua energi harus dibuat di tempat. Dan pilihan utamanya cuma dua, matahari dan nuklir. Yang pertama, tentu saja energi surya. Mars memang lebih jauh dari matahari dibanding bumi, jadi sinarnya lebih lemah. Tapi karena atmosfer Mars sangat tipis dan langitnya jarang berawan, sinar matahari yang sampai ke permukaan bisa dimanfaatkan dengan baik. Panel surya dipasang di sekitar koloni, barisan lempengan biru mengilap di tengah pasir merah. Dari situ, mereka menghasilkan listrik untuk menyalakan seluruh sistem kehidupan. Namun, ada satu masalah besar, badai debu. Mars terkenal dengan badai debunya yang luar biasa besar, kadang bisa menutupi seluruh planet selama berminggu-minggu. Saat badai datang, cahaya matahari hampir nggak bisa menembus atmosfer. Panel surya tertutup debu, dan daya turun drastis. Kalau tidak ada cadangan energi, koloni bisa kehabisan listrik. Karena itulah, manusia juga menggunakan reaktor mini nuklir. Ini bukan reaktor besar seperti di bumi, tapi versi kecil, aman, dan bisa dipindah-pindah. Reaktor ini bisa menghasilkan listrik stabil selama bertahun-tahun tanpa perlu bahan bakar tambahan. Biasanya, reaktor ini ditanam di bawah tanah agar aman dari radiasi dan perubahan suhu. Gabungan dari tenaga surya dan tenaga nuklir inilah yang menjadi jantung kehidupan koloni Mars. Nah, di Mars, manusia nggak sendirian. Ada robot-robot cerdas yang jadi rekan kerja mereka setiap hari. Mulai dari robot pengangkut barang, pembersih debu di panel surya, sampai robot pemelihara tanaman. Bahkan ada robot yang khusus memeriksa struktur kubah, memastikan nggak ada kebocoran atau retakan. Semua robot ini dikendalikan oleh sistem AI, kecerdasan buatan, yang super pintar. AI bisa memantau suhu ruangan, mengatur kadar oksigen, memperkirakan badai, dan mengambil keputusan cepat kalau terjadi masalah. Misalnya, kalau tiba-tiba tekanan udara turun di salah satu kubah, AI langsung menutup pintu otomatis untuk mencegah kebocoran udara keluar. Cepat, efisien, dan bisa menyelamatkan nyawa. Robot juga jadi garda depan dalam menjelajah luar kubah. Mereka bisa pergi jauh tanpa risiko bagi manusia, menambang batu, mencari sumber air beku, atau memperbaiki peralatan yang rusak di luar. Dengan kata lain, di Mars,
Robot bukan cuma alat bantu, tapi benar-benar rekan hidup. Selain energi dan robot, teknologi lain yang sangat penting adalah sistem daur ulang. Karena sumber daya di Mars terbatas banget, semua hal harus digunakan berulang-ulang. Air kotor didaur ulang jadi air bersih. Sisa makanan dan limbah organik diubah jadi pupuk untuk tanaman. Bahkan udara bekas pernapasan disaring dan dipakai lagi. Semuanya diatur oleh komputer yang memantau setiap tetes air dan setiap volt listrik. Di Mars, nggak ada yang namanya buang-buang. Setiap gram bahan, setiap energi, punya nilai yang besar. Dan yang menarik, teknologi ini nantinya juga bisa digunakan di bumi. Bayangkan kalau sistem hemat energi seperti di Mars bisa diterapkan di rumah-rumah di bumi. Kita bisa hidup jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Mars adalah tempat yang dingin banget. Rata-rata suhunya bisa mencapai 60 derajat Celcius, bahkan turun sampai 100 derajat di malam hari. Makanya, sistem pemanas jadi hal penting lainnya. Panas diambil dari kombinasi reaktor nuklir, energi surya, dan bahkan dari panas tubuh manusia dan mesin yang dikumpulkan lewat sistem sirkulasi. Keren, kan? Jadi setiap aktivitas manusia, dari bernafas sampai memasak, bisa dikonversi jadi energi untuk menjaga suhu ruangan tetap stabil. Semua teknologi ini membuat koloni di Mars semakin mandiri. Dengan energi yang stabil, mereka bisa memperluas area tinggal, menambah kubah baru, dan membangun laboratorium yang lebih besar. Mulai muncul kota kecil di planet merah, lengkap dengan sistem transportasi mini, jaringan listrik, dan bahkan jaringan internet lokal antar kubah. Bayangkan, anak-anak nanti bisa belajar dengan tablet mereka sambil melihat pemandangan luar kubah yang penuh debu merah. Robot mondar-mandir membawa hasil panen, dan di pusat koloni, reaktor mini terus menyala dengan tenang, menjaga kehidupan. Teknologi dan energi inilah yang menjadi pondasi utama kehidupan di Mars. Tanpa mereka, manusia nggak akan bisa bertahan satu hari pun. Tapi dengan mereka, manusia bukan cuma bertahan, manusia berkembang. Dan yang menarik, semua teknologi ini sebenarnya mengajarkan satu hal penting, bahwa kemajuan bukan hanya tentang kecanggihan, tapi juga tentang keseimbangan dengan alam. Manusia belajar bagaimana hidup efisien, tidak boros, dan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar, tanpa merusaknya. Dengan semua kemajuan ini, koloni Mars perlahan mulai berubah dari sekadar tempat eksperimen menjadi masyarakat baru. Orang-orang lahir, belajar, bekerja, dan membangun masa depan mereka di sana. Dunia baru yang lahir dari kecerdikan dan semangat manusia. Setelah bertahun-tahun membangun koloni, menanam makanan, dan menciptakan sistem energi yang stabil, manusia di Mars akhirnya bisa bernafas sedikit lega. Mereka nggak lagi cuma bertahan hidup, tapi mulai menjalani kehidupan. Dan di titik inilah, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Koloni di Mars perlahan berubah menjadi masyarakat baru. Awalnya, penghuni Mars hanyalah para ilmuwan, teknisi, dan astronot yang terpilih, orang-orang yang sudah dilatih bertahun-tahun. Tapi seiring waktu, kebutuhan koloni makin banyak. Diperlukan dokter, guru, insinyur, bahkan koki dan seniman. Karena hidup bukan cuma soal bertahan, tapi juga tentang membangun makna. Di dalam kubah-kubah besar itu, mulai muncul rutinitas harian. Ada jadwal kerja, waktu istirahat, dan kegiatan bersama. Mereka merayakan ulang tahun, memasak bersama, bahkan membuat acara kecil seperti malam musik di ruang komunal. Meski jauh dari bumi, manusia tetap manusia. Mereka butuh tawa, cerita, dan kebersamaan. Bayangkan suasananya. Di luar, badai debu mengamuk, tapi di dalam kubah, sekelompok orang sedang tertawa sambil makan kentang goreng hasil panen mereka sendiri. Hangat, sederhana, tapi penuh arti. Setelah koloni stabil, lahirlah generasi baru, anak-anak Mars pertama. Mereka adalah bayi-bayi yang lahir di planet lain, tumbuh besar tanpa pernah menginjakkan kaki di bumi. Tubuh mereka sedikit berbeda. Karena gravitasi Mars hanya sepertiga dari bumi, mereka mungkin tumbuh lebih tinggi, dengan tulang yang lebih ringan. Tapi mereka tetap manusia, hanya dengan versi planet lain. Anak-anak ini belajar dari guru yang juga manusia, tapi pelajaran mereka tentu beda. Selain matematika dan bahasa, mereka juga belajar tentang planet mereka sendiri, bagaimana menjaga sistem oksigen, cara bertahan di luar kubah, dan sejarah perjalanan manusia dari bumi. Mungkin bagi mereka, cerita tentang hujan atau laut biru terdengar seperti dongeng. Bayangkan anak kecil yang bertanya, "Mama, apa rasanya berjalan di bawah hujan?" Dan ibunya menjawab sambil tersenyum, "Nanti kalau kita pulang ke bumi, kamu akan tahu." Koloni Mars perlahan berubah menjadi kota kecil yang nyata.
Kubah demi kubah terhubung dengan lorong transparan. Ada pusat energi, area pertanian, laboratorium, bahkan ruang publik tempat orang bisa bersantai. Setiap bagian kota punya fungsi, dan semua dikendalikan oleh sistem komputer besar yang menjaga keseimbangan kehidupan. Ada juga transportasi listrik kecil yang bergerak di dalam kubah, semacam kereta mini atau mobil tanpa sopir. Sementara di luar, robot terus bekerja, membangun, menambang, dan memperluas wilayah. Semua bekerja seperti orkestra raksasa. Manusia, mesin, dan alam Mars berirama dalam satu tujuan, menciptakan kehidupan. Menariknya, semakin lama tinggal di Mars, manusia di sana mulai punya identitas sendiri. Bahasa mereka sedikit berubah. Muncul istilah baru, kebiasaan baru, bahkan cara berpikir yang berbeda. Misalnya, mereka tidak bilang hari, tapi sol. Satuan waktu di Mars yang sedikit lebih panjang dari satu hari di bumi. Kalimat seperti, kita bertemu lagi 3 sol lagi, menjadi hal biasa. Perayaan juga mulai berubah. Selain tahun baru bumi, mereka punya hari kedatangan, yaitu tanggal saat manusia pertama kali mendarat di Mars. Setiap tahun, mereka memperingatinya dengan cahaya dari kubah, lagu, dan cerita tentang perjuangan generasi pertama. Sebuah tradisi baru, lahir di dunia baru. Tentu saja, di tempat sekecil itu, hubungan antar manusia jadi hal yang sangat penting. Persahabatan terbentuk dengan cepat, karena semua orang bergantung satu sama lain. Ada juga cinta, karena dimanapun manusia berada, selalu ada ruang untuk perasaan. Bisa dibilang, cinta di Mars punya makna yang lebih dalam. Bukan cuma soal romantis, tapi soal saling menjaga, saling memahami di tengah kondisi yang ekstrim. Bayangkan 2 orang yang duduk bersebelahan, melihat pemandangan luar kubah, langit oranye dan matahari yang tampak kecil. Mereka sadar, cuma ada sedikit manusia di seluruh planet ini. Dan mereka adalah bagian dari sejarah hidup bersama. Tapi membangun masyarakat di planet baru juga menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang berhak membuat aturan? Apakah mereka masih harus tunduk pada hukum dari bumi? Atau boleh membentuk sistem sendiri? Sebagian orang berpendapat bahwa Mars harus punya pemerintahan independen, karena mereka hidup dengan kondisi dan tantangan yang berbeda. Tapi sebagian lain masih ingin tetap terhubung dengan bumi, setidaknya sampai koloni benar-benar siap mandiri. Diskusi ini terus berkembang, dan disinilah awal dari politik antar planet dimulai. Mungkin nanti akan ada pemimpin Mars pertama, dipilih oleh para warga koloni. Dan di hari itu, sejarah akan mencatat, bukan hanya manusia pertama di Mars, tapi juga pemerintah pertama di luar bumi. Pada akhirnya, masyarakat Mars adalah cerminan terbaik dari manusia. Tangguh, adaptif, dan penuh rasa ingin tahu. Mereka hidup tanpa langit biru, tanpa laut, tapi mereka punya sesuatu yang luar biasa. Harapan. Harapan bahwa suatu hari, Mars akan berubah menjadi dunia yang hijau dan hidup, tempat manusia bisa berjalan tanpa helm, bernapas bebas, dan melihat matahari terbenam dengan mata telanjang. Dan mungkin, generasi yang lahir di sana tidak akan lagi menyebut bumi sebagai rumah pertama, tapi hanya sebagai tempat asal nenek moyang. Karena disinilah, di dunia merah yang dulu sepi dan beku, manusia memulai babak baru dalam sejarah peradabannya. Seiring waktu, kehidupan di Mars semakin kompleks. Dulu semua orang punya satu tujuan, bertahan hidup. Tapi setelah koloni tumbuh, teknologi berkembang, dan populasi meningkat, muncul kebutuhan baru, aturan, sistem, dan identitas bersama. Mars tidak lagi sekadar tempat eksperimen ilmiah. Ia mulai berubah menjadi masyarakat yang utuh, dengan ekonomi, organisasi, dan, tentu saja, politik. Awalnya, semua keputusan diambil oleh tim dari bumi, NASA, ESA, SpaceX, dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang mengatur segala hal. Mulai dari distribusi makanan sampai siapa yang boleh keluar kubah. Tapi lama-kelamaan, hal itu jadi rumit. Komunikasi yang butuh waktu belasan menit bikin koordinasi lambat. Dan para penghuni Mars mulai merasa, kami yang hidup di sini, jadi seharusnya kami juga yang menentukan keputusan di sini. Dari sinilah muncul gagasan untuk membentuk Dewan Koloni Mars. Isinya wakil dari setiap kubah atau wilayah pemukiman. Tugas mereka, membuat aturan lokal, menyelesaikan konflik, dan mengatur sumber daya. Awalnya sederhana, semacam komite bersama. Tapi dari situ tumbuh sistem yang lebih besar, semacam pemerintahan planet kecil. Ada peraturan, pemilihan, bahkan lambang resmi Mars. Mereka menyebut diri mereka Mars Society, masyarakat mandiri pertama di luar bumi. Sekarang, kita ngomongin soal ekonomi. Di bumi, semua berputar karena uang. Tapi di Mars,
Di awal, nggak ada mata uang sama sekali. Semua kebutuhan diatur berdasarkan sistem kontribusi. Setiap orang punya tugas sesuai keahlian mereka. Ada yang menanam makanan, memperbaiki sistem udara, atau mengurus robot. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan hak atas makanan, tempat tinggal, dan fasilitas. Sistem ini mirip dengan ekonomi berbasis kebutuhan, di mana semua orang bekerja demi keberlangsungan koloni. Namun, seiring waktu, koloni tumbuh besar dan mulai ada kelebihan produksi. Misalnya, satu kubah pertanian bisa menghasilkan lebih banyak sayuran daripada yang dibutuhkan. Atau laboratorium teknologi bisa membuat alat baru yang dibutuhkan kubah lain. Nah, dari sinilah muncul sistem barter antar koloni. Mereka mulai menukar sumber daya, lalu perlahan menciptakan sistem nilai, semacam kredit Mars. Bukan uang fisik, tapi unit digital yang digunakan untuk mencatat kontribusi dan pertukaran. Dengan kata lain, ekonomi Mars mulai berjalan dengan caranya sendiri. Tentu saja, hubungan Mars dengan bumi tetap penting. Sebagian besar peralatan, teknologi, bahkan bahan bakar awalnya masih dikirim dari bumi. Tapi seiring waktu, Mars makin mandiri. Dan muncul pertanyaan besar. Apakah Mars masih harus tunduk pada bumi? Beberapa orang di Mars merasa mereka sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Mereka ingin bebas dari aturan bumi yang dianggap tidak selalu cocok untuk kehidupan di Mars. Namun, sebagian lainnya takut, kalau terlalu jauh dari bumi, mereka bisa kehilangan dukungan vital. Hubungan ini mirip seperti koloni dan negara induk di masa lalu. Awalnya tergantung, lalu tumbuh, kemudian mulai ingin merdeka. Dan, ya, di masa depan mungkin akan ada deklarasi kemerdekaan Mars. Sebuah momen besar di mana manusia di planet lain menyatakan diri sebagai bangsa baru di luar bumi. Salah satu hal paling menarik dari perkembangan ini adalah munculnya identitas baru. Anak-anak yang lahir di Mars mulai menyebut diri mereka Martians, bukan lagi humans from Earth. Bagi mereka, Mars bukan tempat asing, tapi rumah. Bumi itu cuma tempat asal yang diceritakan lewat foto dan film. Mereka tumbuh dengan budaya baru. Makanan yang dihasilkan dari tanaman Mars, musik yang terinspirasi dari suasana hening luar kubah, bahkan mode pakaian yang dirancang untuk kenyamanan di lingkungan bertekanan rendah. Semuanya unik, lahir dari kebutuhan dan kreativitas. Dan yang menarik, meskipun mereka berbeda, mereka tetap manusia. Masih punya nilai, empati, dan rasa ingin tahu yang sama. Mereka hanya belajar melihat dunia, atau dalam hal ini, planet, dari perspektif baru. Tentu saja, nggak semua berjalan mulus. Setiap koloni punya prioritas berbeda. Kubah pertanian ingin lahan lebih luas, kubah energi ingin akses bahan bakar yang aman, dan kubah penelitian ingin kebebasan eksperimen. Kadang terjadi perdebatan soal siapa yang berhak atas sumber daya tertentu. Tapi inilah bagian penting dari politik, belajar berunding. Daripada berkonflik, mereka memilih untuk bekerja sama. Karena di Mars, tidak ada ruang untuk perpecahan. Kalau satu sistem gagal, semua bisa terancam. Jadi, meskipun ada perbedaan, semangat persatuan tetap jadi fondasi utama. Mereka sadar, keberhasilan satu koloni adalah keberhasilan semua koloni. Karena di Mars, semua saling bergantung. Dan begitu, tanpa disadari, terbentuklah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Peradaban manusia antar planet. Mars menjadi contoh nyata bagaimana manusia bisa menyesuaikan diri, membangun sistem, dan menciptakan dunia baru dari nol. Mereka punya aturan sendiri, cara hidup sendiri, dan visi masa depan yang mungkin jauh lebih bijak dari bumi. Bisa dibilang, Mars jadi cermin, tempat manusia belajar lagi apa artinya menjadi manusia. Bukan karena teknologi yang canggih, tapi karena mereka belajar dari awal, bersama-sama, di dunia yang keras tapi jujur. Dan kini, masyarakat Mars bukan lagi sekadar eksperimen ilmiah. Mereka sudah punya jiwa, budaya, dan identitas. Mereka bukan cuma manusia dari bumi yang pindah ke Mars. Mereka adalah manusia yang membangun rumah baru di antara bintang. Selama ribuan tahun, manusia hidup di bawah langit biru yang sama. Kita terbiasa dengan laut, hujan, pohon, dan udara segar tanpa pernah benar-benar menghargainya. Tapi setelah Mars berhasil dihuni, dengan segala susah payahnya, banyak orang di bumi mulai sadar. Wow, ternyata bumi itu sesempurna itu. Ya, bayangkan saja, di Mars orang harus membuat oksigen buatan, daur ulang air dari uap dan keringat, dan membangun kubah hanya untuk bisa bernapas. Sedangkan di bumi, semua itu gratis, alami, dan indah. Maka, kesadaran baru muncul.
Bumi bukan tempat yang bisa digantikan. Bukan cadangan kalau kita bosan. Bumi adalah rumah asal yang harus dijaga. Setelah manusia bisa melihat betapa rapuhnya kehidupan di planet lain, kita jadi lebih peduli dengan hutan, udara, laut, dan semua makhluk hidup di sini. Bisa dibilang, keberhasilan di Mars justru membuat manusia di bumi lebih mencintai planetnya sendiri. Selain kesadaran lingkungan, Mars juga membawa lonjakan teknologi luar biasa. Sistem daur ulang air, panel surya efisiensi tinggi, dan robot pintar yang diciptakan untuk bertahan di Mars, akhirnya digunakan di bumi. Hasilnya, kota-kota di bumi jadi jauh lebih bersih, hemat energi, dan ramah lingkungan. Bahkan, sistem koloni berkelanjutan di Mars dijadikan model untuk membangun kota baru di daerah terpencil di bumi. Misalnya di padang pasir, kutub, atau pulau-pulau kecil. Teknologi Mars mengajarkan manusia bagaimana hidup efisien tanpa merusak alam. Dan bukan cuma teknologi yang berubah, tapi juga cara berpikir manusia. Mereka sadar, kemajuan bukan soal menaklukkan alam, tapi soal beradaptasi dengannya. Dengan adanya dua planet yang dihuni, ekonomi manusia juga ikut berubah. Muncul industri baru yang dulu cuma fiksi. Pengiriman antar planet, ekspor sumber daya dari Mars, hingga tur luar angkasa bagi mereka yang mampu. Mars jadi laboratorium ekonomi baru yang menantang cara lama manusia berdagang dan berinteraksi. Bahkan, muncul profesi baru seperti engineer antar planet yang mengatur transportasi antara bumi dan Mars, desainer habitat luar angkasa yang merancang rumah untuk lingkungan ekstrim, dan tentu saja, diplomat antar planet, orang yang mengatur hubungan politik antara dua dunia. Bayangin, dulu kerja di luar negeri aja udah keren. Sekarang, kerja di luar planet. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tapi dampak terbesar mungkin bukan pada teknologi, melainkan pada pikiran dan jiwa manusia. Ketika manusia tahu bahwa mereka bisa hidup di dua planet, perspektif kita tentang kehidupan jadi lebih luas. Kita nggak lagi merasa terjebak di satu dunia kecil, tapi sadar bahwa alam semesta ini terbuka luas, dan kita bagian dari itu. Beberapa orang mulai berpikir lebih dalam. Kalau manusia bisa hidup di dua planet, apa sebenarnya batas kita? Apa tujuan kita di alam semesta ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul di sekolah, di film, di percakapan sehari-hari. Rasa ingin tahu manusia tumbuh lagi. Tapi kali ini bukan karena ambisi, melainkan karena keinginan untuk memahami tempat kita di kosmos. Bahkan muncul gerakan spiritual baru yang melihat kehidupan di Mars sebagai simbol kelahiran kembali. Bukan untuk kabur dari bumi, tapi untuk belajar jadi lebih baik. Ironisnya, walau manusia hidup di dua planet yang berbeda, mereka justru jadi lebih dekat. Teknologi komunikasi antar planet berkembang. Dan setiap kali sinyal dari Mars tiba di bumi, jutaan orang menontonnya bersama. Seperti ketika dulu manusia menonton pendaratan di bulan. Tapi kali ini, itu bukan sekadar sejarah. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada acara tahunan bernama Hello from Mars, di mana anak-anak dari kedua planet saling bertukar pesan, cerita, dan gambar. Anak Mars menggambar langit merah, anak bumi menggambar laut biru. Dua dunia, satu rasa ingin tahu yang sama. Dan di momen-momen seperti itu, manusia sadar, kita mungkin hidup berjauhan, tapi kita tetap satu keluarga, keluarga manusia. Pelajaran paling berharga dari Mars adalah tentang keterbatasan. Karena di planet itu, setiap tetes air, setiap kilowatt listrik, dan setiap nafas harus dihitung dengan cermat. Tidak ada ruang untuk keserakahan. Semuanya berdasarkan keseimbangan dan tanggung jawab. Pelajaran itu dibawa pulang ke bumi. Negara-negara mulai lebih serius dalam menjaga sumber daya, mengurangi limbah, dan menanam kembali hutan yang hilang. Bahkan, konsep kota tertutup berkelanjutan yang awalnya dibuat untuk Mars, mulai diterapkan di bumi untuk menghadapi perubahan iklim. Lucunya, kadang orang berkata, untuk belajar mencintai bumi, manusia harus pergi sejauh Mars dulu. Dan mungkin itu benar. Karena baru setelah kita melihat betapa sulitnya membuat kehidupan di planet lain, kita sadar betapa berharganya kehidupan yang sudah kita punya di sini. Akhirnya, keberhasilan di Mars bukanlah akhir dari perjalanan manusia, tapi awal dari babak baru. Bumi dan Mars kini menjadi dua titik cahaya yang terhubung di lautan gelap ruang angkasa. Manusia hidup di keduanya, bekerja sama, dan terus belajar. Dan dari dua dunia ini, muncul satu pemahaman baru, bahwa kita bukan cuma penduduk satu planet, tapi penjelajah alam semesta. Setelah semua yang manusia lalui, dari meluncur ke ruang angkasa, membangun kehidupan di planet merah, sampai menciptakan peradaban baru,
Kita akhirnya sampai pada pertanyaan besar yang selalu ada di ujung setiap pencapaian. Lalu, kemana lagi kita akan pergi? Dulu, manusia cuma bisa menatap langit malam dan bertanya-tanya, apakah kita sendirian di sini? Tapi sekarang, sebagian dari kita sudah hidup di planet lain. Kita bukan lagi makhluk satu dunia, kita sudah menjadi spesies antar planet. Dan tentu saja, perjalanan gak berhenti di Mars. Mars hanyalah langkah pertama dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Tujuan berikutnya, mungkin bulan-bulan di Jupiter atau Saturnus, atau bahkan eksoplanet di luar tata surya, tempat lain yang mungkin bisa menampung kehidupan. Teknologi perjalanan antar bintang terus berkembang. Dulu butuh 9 bulan untuk sampai ke Mars. Sekarang ilmuwan mulai merancang mesin baru yang bisa memangkas waktu itu menjadi hitungan minggu. Bahan bakar nuklir mini, energi plasma, bahkan konsep warp drive. Semuanya sedang dieksplorasi dengan semangat yang sama. Semangat untuk terus melangkah. Generasi yang lahir di Mars punya pandangan berbeda tentang ruang dan batas. Bagi mereka, luar angkasa bukan lagi hal yang menakutkan. Itu rumah mereka juga. Dan anak-anak mereka mungkin akan lahir di tempat yang lebih jauh lagi. Di stasiun ruang angkasa atau di planet yang belum kita kenal. Bayangkan, beberapa ratus tahun ke depan, manusia bisa tinggal di berbagai titik galaksi. Setiap koloni punya budaya dan cara hidupnya sendiri, tapi tetap terhubung lewat satu hal. Asal-usul yang sama, bumi. Bumi akan menjadi seperti kampung halaman universal. Tempat di mana semuanya dimulai, tempat yang akan selalu diceritakan oleh setiap generasi manusia di seluruh jagat raya. Ketika manusia mulai menyebar ke berbagai planet, tubuh dan pikiran kita juga akan berubah. Mungkin manusia Mars akan tumbuh lebih tinggi dengan tulang ringan. Manusia yang hidup di planet bergravitasi kuat akan lebih pendek tapi berotot. Lambat laun, manusia berevolusi mengikuti lingkungan barunya. Menjadi beragam bentuk kehidupan yang semuanya masih berakar dari satu spesies, Homo sapiens. Namun yang menarik, meskipun tubuh berubah, nilai-nilai kita tetap sama. Kita tetap punya rasa ingin tahu, kasih sayang, rasa takut, dan harapan. Hal-hal itulah yang membuat kita tetap manusia, dimanapun kita berada. Mungkin, setelah ribuan tahun menjelajahi bintang, manusia akan menyadari sesuatu, bahwa perjalanan terbesar bukan sekadar menjauh dari rumah, tapi memahami siapa kita sebenarnya. Karena semakin jauh kita melangkah, semakin kita sadar, kita bukan hanya penjelajah ruang angkasa, tapi juga penjelajah makna. Kita belajar bahwa kehidupan itu langka, bahwa setiap planet yang bisa menumbuhkan kehidupan adalah keajaiban kecil di tengah lautan gelap kosmos, dan bahwa tugas kita bukan hanya mencari tempat baru untuk hidup, tapi juga menjaga kehidupan itu sendiri, dimanapun ia berada. Coba bayangkan malam di masa depan. Langit dilihat dari bumi, dengan bintang-bintang bersinar, dan di antaranya, ada titik kecil kemerahan, Mars. Dan di sana, ada manusia juga, menatap balik ke arah kita, melihat titik biru kecil yang mereka sebut rumah asal. Mungkin di masa depan, anak kecil di bumi akan bertanya, "Mama, siapa yang tinggal di bintang itu?" Dan sang ibu menjawab, "Itu bukan bintang, Nak. Itu Mars. Di sanalah sepupu-sepupu kita tinggal." Indah, kan? Karena di titik itu, manusia benar-benar menyatu. Bukan karena tempat tinggal, tapi karena rasa ingin tahu dan kasih yang sama terhadap kehidupan. Dan mungkin, itulah makna sebenarnya dari perjalanan ke Mars. Bukan tentang meninggalkan bumi, bukan tentang menaklukkan alam semesta, tapi tentang menemukan kembali siapa kita. Mars mengajarkan kita bahwa manusia mampu bertahan. Bumi mengajarkan kita bahwa manusia mampu mencinta. Dan alam semesta mengajarkan bahwa manusia mampu bermimpi tanpa batas. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu menatap langit malam, ingatlah, di luar sana, di antara bintang-bintang itu, ada manusia juga. Mereka adalah kita, dalam versi masa depan. Dan kisah ini, kisah tentang manusia yang berani pergi sejauh itu, baru saja dimulai.